Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk melanjutkan pembelajaran kita baca kitab Syarah Al-Qawaidul Arba' karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq hafizahullah ta'ala. Terakhir kita masih di muqaddimah. Kita masuk di muqaddimah bagian masih pertama ya, tapi di part selanjutnya yaitu perkataan Syekh wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Naam, tafaddal an taqra. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allifu wa qawlu syaikhi wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Al-ma'na an yaj'alallahu fika barakatan fi ayyi makan min kunta. Wa hada mimma athna bihi Isa alaihi salam ala rabbihi haitsu qala wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Maryam 31. 31 bisa al-ayata al-hadiyata was-salasin. Ayat 1 dan 30. Hadiyata was-salasin. Wa hada yatadammanu as-salihu falmu yatadammanu itu mengandung yatadammanu as-salaha. Yatadammanu as-salaha. Fal mu'minu as-salihu at-taqiyyu yakunu mubarakan aynama kana. Mubarakan ala ahlihi, mubarakan ala ashabihi, la yusma'u minhu illal qaulus sadidu wala yahsilu minhu illal ihsanu wala yahsulu minhu illal ihsanu. Ini mungkin ihsanu. Fatajaduhu wajada yajidu fatajiduhu fatajiduhu laisa bito'anin wala la'anin wala fahishin wala bidai'in bal huwa karimun bal huwa karimul akhlaqi li'anna ba'dhan nasi yakunu wal iyadu billahi syarrun
syarron ala syarron ala jalasai apa ini? Nah, ini jamak dari jalis, wazannya fu'ala. Fu'ala julasaihi. Wa syarron ala ahlihi bisu i a'malihi wa qabihi wa qabihi walihi. Nah, sampai situ dulu. Artinya paham nggak? Atau perlu diartikan? Belum terlalu, Ustaz. Nah, mana mungkin biar mau antum yang terjemahin atau ana biar kita bisa ngejar juga. Bebas, Ustaz. Nah, mana dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif qala syekhi, dan syekh berkata, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan semoga Allah menjadikanmu diberkahi dimanapun engkau berada. Maknanya an yaj'alallahu fika barakatan fi ayyi makanin kunta. Bahwasanya semoga Allah menjadikanmu diberkahi, mendapatkan keberkahan dimanapun engkau berada. Wa hadza mimma asna bihi Isa alaihi salamu ala rabbih. Dan ini diantara apa yang Isa alaihi salam pujikan kepada Rabb-Nya. Haitsu qala, di mana beliau berkata, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikanku diberkahi dimanapun aku berada. Asni tadi artinya apa, Ustaz? Asna memuji, sama kayak memuji. Asna isni, sana, kurang lebih sama sih. Kemudian wa hadza yatadammanu shalaha, dan ini mengandung kebaikan atau perbaikan, kebaikan. Wal mu'minu salihut taqiyyu, maka seorang mukmin yang saleh dan bertakwa. At-taqi ini muradifnya muttaqin. Yang bertakwa yakunu mubarakan aina makana. Dia akan diberkahi dimanapun dia berada. Wala yahsudu mubarakan ala ahlihi mubarakan ala ashabihi. Dia akan diberkahi dalam urusan keluarganya atau di antara keluarganya, kemudian diberkahi di antara para sahabatnya atau teman-temannya. Kemudian la yusma'u minhu ila qaulus sadidu, tidak akan didengar darinya kecuali perkataan yang lurus, perkataan yang benar. Wala yahsulu minhu illa ihsanu, dan tidak akan didapati padanya kecuali kebaikan. Fatajiduhu laysa bitta'anin wala la'anin wala fahishin wala badi'in. Maka kau dapati dia bukanlah seorang yang suka mencela, suka melaknat, dan bukan seorang yang keji, dan badi juga mirip-mirip sih. Badi seorang yang vulgar, kotor. Kata-katanya kotor. Bal huwa karimul akhlaqi, akan tetapi dia adalah akhlaknya akan baik. Li'anna ba'dun nasi yakunu wal 'iyadu billahi syarrun 'ala julasaihi. Karena sebagian manusia, dan kita berlindung kepada Allah, dia menjadi keburukan di antara para teman-temannya, teman duduknya, teman nongkrongnya. Wa syarrun 'ala ahlihi, dia akan menjadi keburukan di dalam keluarganya, bisu'i amalihi, dengan keburukan amalnya, wa qabihi aqwalihi, dan juga keburukan ucapannya. Nah, kalau ada yang ditanyakan, silakan dilanjutkan. Belum ada, Ustaz. Nah, lanjutkan, Ustaz. Nah, wa qawlu syaikhu, apa nih, Ustaz? Yang tadi ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Ustaz. Nah, tafadhal, istamir. Wa qawlu syaikhu wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza ubtuliya. Wa qawlu syaikhi. Rahman.
Wa qaulus syaikhi wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza annaba istaghfara. Di annal insana yataqallabu fi hadhil hayati baina hadhil umuri. Nikmatan Nggak bisa, justru ini bisanya nikmatun atau nikmatin, nggak akan jadi nikmatun. Oh iya, nikmatun wa musibatun wa dambun. Atau nikmatin wa musibatin wa dambin. Nah, lanjut. Wan ni'matu tashmalu syamila yashmalu. Tashmalu atau aidon. Bal inna ni'matal imani wa ta'ata lillahi Wa ta'ati. Wa ni'mat ta'ati. wa ta'ati lillahi a'zamu minan na'ami. Ni'ami, jangan dari ni'mah itu ni'ami. Ni'ami ad-dunyawiyati. Wa 'alal muslimi apa ini? Asyukru. Wa 'alal muslimi asyukru iza in ni'ami. Iza'a ini salah satu dari maf'ul fih ya, atau zorof. Artinya di hadapan. Syukru iza an-ni'ami. Was-sabaru. Ini masdar, sobaru. Was-sabru indal musibati. Wat-taubatu wal istighfaru inda ikot tarofi. Ini masdar juga, ifti'al wazannya. Ikot tirofi ad-dambi. Qala Allah subhanahu wa ta'ala alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Al-Imran 135. Ayatul khamisata wa salasin ba'dal mi'ah tawal mi'ah. Khamsata wa salasin wal mi'ah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khairun wa laisa dzaka illa lil mu'mini in asobathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asobathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Sampai situ dulu. Bacakan ulang. Semoga hafizahullah wa qala syaikhi, dan berkataan syekh, wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza batuliya sabara wa idza adnaba astaghfara. Dan semoga Allah menjadikanmu di antara orang yang jika diberi maka bersyukur, jika diuji ia bersabar, dan jika jatuh ke dalam maksiat dia beristighfar.
Maqala syarih di anna al-insana yataqallabu fi hadhihi al-hayati baina hadhihi al-umuri. Karena manusia itu ya akan berada di antara tiga perkara ini dalam hidupnya. Ni'matun wa musibatun wa dhanbun, atau ni'matin wa musibatin wa dhanbin. Kalau majrur sebagai badal dari hadhihi. Kalau ni'matun ya dia bisa sebagai khobar dari mubtada yang dihapus. Antara nikmat atau musibah atau dosa. Wa ni'matu tashmalu ta'at aidan, dan nikmat itu ya termasuk mencakup ketaatan juga. Bal inna ni'matal imani wa ta'ati lillahi a'zamu minan ni'amid dunyawiyati. Akan tetapi nikmat iman dan ketaatan kepada Allah itu jauh lebih besar daripada sekedar nikmat duniawi. Makanya dia khususkan. Ya, sebenarnya nikmat dan musibah. Maksudnya taatan juga masuk ke dalam nikmat. Wa 'alal muslimi asyukru. Ala di sini maksudnya adalah kalau di bahasa Inggris itu on. On itu dalam artinya juga bisa termasuk ya kewajiban. It's on you. Jadi it's on the Muslim. Maksudnya adalah wajib bagi seorang muslim asyukru, bersyukur iza'an ni'ami, ketika diberi nikmat, jika dihadapkan kepada nikmat. Maksudnya diberi nikmat. Wasabru 'indal musibati, wajib bersabar ketika terjatuh ke dalam atau ditimpakan musibah. Wat-taubatu wal istighfaru 'inda iqtirafiz dzanbi, dan wajib bertaubat dan beristighfar, memohon ampun ketika jatuh ke dalam dosa. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan orang-orang yang jika mereka melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim, mereka akan berzikir kepada Allah, mengingat Allah dan meminta ampun terhadap dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang mendapat mengampuni dosa selain Allah. Maksudnya ini adalah istifham inkari, artinya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah saja. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amri mu'mini, ajib, ya sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. In amrahu kullahu khairun, sungguhnya perkaranya seluruhnya baik. Walaysa dzaka illa lil mu'mini, dan itu tidak akan terjadi kecuali kepada seorang muslim. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, jika ia ditimpa kesenangan, kenikmatan, maka dia akan bersyukur, dan kemudian dia bersyukur, maka itu akan menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu, jika ia ditimpa kemudaratan, kemudian ia bersabar, maka itu akan menjadi kebaikan baginya. Artinya dalam seluruh perkara, seluruh kondisi, seorang mukmin itu bisa baik, tidak seperti orang kafir yang seluruhnya akan buruk. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kepada Ustaz. Nah, kalau tidak ada silakan dilanjutkan. Faqauluhu wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya, ay idza a'tahu Allahu ni'matan minan ni'ami syakaroha wasta'malaha fi ta'atihi subhanahu wa ta'ala. Wa idza ubtuliya fi musibatin sabara wa habasa lisanihi wa jawarihi. Habasa fi'il, lisan maf'ul bih. Wa habasa lisanahu wa jawarihahu an fi'lan, an huruf jar setelahnya, an fi'lin. Nah, tapi setelahnya ada ini, maka ini jadi mudhaf, an fi'li ma la yahillu halal. Wa idza adnaba istaghfara wa hadhil umuru kulluha amarallahu biha wa atna ala
apa ya? Fa'alaiha. Bukan, ini dari Fa'il ya, Ustaz? Oh, fa'ilun, fa'ilin, fa'ili, fa'ilaini, fa'ilina. Kalau dimudhafkan kepada ha, jadi gimana? Fa'iliha. oh, Nunnya dihilangkan. musana ya, Ustaz? Jamak, Ya, diangkat. salim. Oh, jamu muzakkar salim. Fa'iliha. Nah, fa'ilina kalau ditambah itu jadi fa'iliha. Nah, lanjut sampai habis. Wa qawlu syaikhu fa'inha wa qawlu syaikhi fa'inha ulahi Fa'inna atalan. Oh, fa'inna haula'i talata anwanun unwanu as-sa'adati wallahi man kana qa'iman bil wajibi alaihi fi kulli hadhil ahwali kana dzalika unwanan ala sa'adatihi wa taufiqillahi lahu. Fakana fakana fakun ayyuhal muslimu syakiron sabiron tawaban apa nih ya, munayyiban. Dan dari wazan af'ala yuf'ilu, anaba yunibu, isim fa'il Muniban. Fama ahsana hadhihi da'wati at-tayyibati minasyam at-tayyibah minasyaihi litolibil ilmi. Nah, barakallahu fikum. Kita baca ulang. Dari mana tadi? Dari sini. Semakala faqawluhu, maka kita nasyih wa an yaj'alaka mimman idza utiya, dan semoga Allah menjadikanmu di antara orang yang jika diberi, ai idza atahu Allahu ni'matan minan ni'ami syakaraha, yaitu jika Allah memberinya nikmat dari nikmat-nikmat, syakaraha, dia mensyukurinya, wasta'malaha fi ta'atihi subhanahu wa ta'ala, dan menggunakan kenikmatan tersebut dalam urusan ketaatan kepada Allah. Wa idza batuliya bi musibatin sabara wa habasa lisanahu wa jawarihahu an fi'li ma la yahillu, dan jika dia diberi musibah, dia bersabar dan menahan lisannya dan anggota badannya dari melakukan hal yang tidak dihalalkan oleh Allah, alias melakukan hal yang diharamkan, menahan dari hal yang haram. Kemudian yang selanjutnya wa idza antabastaghfara, jika dia berbuat maksiat maka dia beristighfar. Wa hadhil umuru kulluha amarallahu biha, dan tiga perkara ini seluruhnya adalah hal yang diperintahkan oleh Allah. Wa asna ala fa'iliha, dan Allah akan memuji orang-orang yang melakukannya, yaitu bersabar, bersyukur, dan beristighfar. Wa qawlu syekhi, dan Syekh berkata fa innaha wala'i thalatha unwanus sa'adati, maka sungguhnya ketiga hal ini merupakan tanda kebahagiaan, ciri kebahagiaan. Wallahi, ini sighah qasam ya. Ada dalam Al-Quran juga, demi Allah. Biasanya wallahi atau tallahi sebelumnya ada i-nya dulu. Benar-benar demi Allah, man kana qa'iman bil wajibi alaihi fi kulli hadhihi al-ahwali, barang siapa yang qa'iman bil wajib, melakukan hal yang wajib atasnya dalam seluruh kondisinya, kana dzalika unwanan ala sa'adatihi wa taufiqillahi lahu, maka itu akan menjadi tanda kebahagiaannya dan juga tanda taufik dari Allah untuknya. Fakun ayyuhal muslimu syakiran sabiran tawwaban muniba,
Maka jadilah wahai orang muslim menjadi orang yang banyak bersyukur, bersabar, bertaubat dan kembali kepada Allah. Fama ahsana hadhihi ad-da'awati at-thayyibata min asy-syaikhi li talibil ilmi. Maka betapa indahnya doa yang baik ini dari syekh untuk para penuntut ilmu. Nah, ini ada ma ahsana hadhihi ad-da'awati at-thayyibata. Kita bahas sedikit. Yang pertama, kenapa ini ad-da'awati? Mudhof ilaih badal ya Ustaz? Bukan. Badal. Kalau gitu hadhihinya apa? Dia badal dari hadhihi. Mudhof Nah, dia bukan mudhof ilaih. Di sini bukan mudhof ilaih. Nah, kita harus tahu ini adalah namanya sighah ta'ajjub ya. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada sighah ta'ajjub. Ta'ajjubiyah. Nanti kalau belajar di level menengah atau lanjutan akan mempelajari ini di nahwu tentang sighah ta'ajjub. Ada beberapa cara atau beberapa pola. Salah satu polanya adalah ini, ma'af'alahu. Nah, ini menunjukkan ta'ajjub. Ta'ajjub itu apa? Takjub atau heran atau takjub ya. Memuji di sini dalam konteksnya memuji. Artinya jadinya tadi apa Anda terjemahkan? Betapa hasannya, betapa baiknya. Nah, jadinya seperti itu artinya. Maka ahsana ini menepati si af'alanya. Maka hadhihi da'wati itu sebagai hu-nya. Nah, hu di sini sebagai kalau di i'rab dia adalah maf'ul bih. Maf'ul bih dari af'ala atau di sini ahsana. Maf'ul bih dari ahsana berarti di sini bukan isim. Dia bukan mudhaf tapi fi'il madhi, dia fi'il madhi. Seperti itu. Maka berarti di sini ad-da'awati dia mansub sebagai maf'ul bih dan mansubnya jamu muannats salim itu dengan kasrah. Makanya at-thayyibata di sini kenapa dia fathah? Sebagai maf'ulun bih. Bukan. Maf'ul bih kan hadhihi tadi, terus ad-da'awati ini badal. Nah, hubungan antara ad-da'awati atau thayyibata apa? Doa yang ini apa namanya sifat ya Ustaz? Nah, sifat atau naat ya. Nah, berarti dia adalah naat dari ad-da'awati. Nah, ad-da'awati itu tadi mansub sebagai badal dari maf'ul bih. Ya, anggaplah maf'ul bih, maka at-thayyibata juga ikut mansub. Dia ikut mansub. Seperti itu. Maka bukan at-thayyibati. Nah, ini akan sering ditemukan nanti di kitab-kitab para ulama juga. Nanti sebelum yang keduanya ada af'il bihi. Tapi yang lebih sering dipakai yang ana dapati adalah ma'af'alahu. Betapa indahnya, betapa baiknya, betapa ya untuk konteksnya memuji. Kalau ahsana berarti baik. Betapa baiknya seperti itu. Af'alanya itu sebagai ini ya saya berarti sebagai fi'il madi tadi Ustaz ya. Fi'il madi wazan yang af'ala. Seperti itu dan setelahnya itu maf'ul bihnya. Nah, ini di sini kita tahu artinya adalah betapa indahnya, betapa baiknya doa dari syekh untuk para penuntut ilmu. Itu di antara adab para ulama ya, kita saling antara seorang muslim atau antara guru dan murid dengan guru adalah saling mendoakan dan itu adalah senjatanya kita dibanding orang-orang lain, yaitu saling mendoakan. Nah, di zaman sekarang banyaknya terjadi perbedaan pendapat atau ya, saling ejekan antara muslim satu dengan yang lainnya, berarti ini diantara sunnah yang bisa jadi ditinggalkan oleh para muslim yang bisa kita dapat pahala yang lebih kalau kita mengamalkan. Alhamdulillah beres untuk mukadimah 1. Masih ada mukadimah yang kedua atau selanjutnya. Nah, masih banyak waktu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Udah sih. Unwanun tadi artinya apa Ustaz? Unwan di sini kalau letter like-nya dia artinya judul, tapi kalau di sini maksudnya adalah tanda. Unwanus sa'adah ya tanda-tanda kebaikan, tanda-tanda kebahagiaan. Ciri-ciri. Unwan biasanya dipakai untuk judul. Misalnya judul kitab ini unwan wa hadzal kitab al-qawaidul arba misalnya. Seperti itu.
Oh, oke, Ustaz. Nah, kalau Enam, nggak Ustaz. paham lagi, kita lanjutkan ke mukadimah yang kedua. Tafadhal dibaca halaman 10. Qala Syaikhu Muhammadu bani Abdul Wahhabi. Muhammadu bani Abdul Wahhabi rahimahullah. I'lam arsyadakallahu li ta'atihi anil hanifi annal hanifiyata millatu Ibrahima. Nah, sebentar, letakkan habis batu. Nah, untuk yang ini, yang lebih fasih itu yang dibacanya milata. Mungkin Anda pernah dapat juga yang milatu, tapi yang lebih sering, yang lebih masyhur teksnya itu milata. Annal hanifiyata millata Ibrahima an ta'budallaha wahdahu mukhlishon lahud dini. Mukhlishon lahud dinu. Dina. Mukhlishon lahud din. Kira-kira sebagai apa sih namanya itu? Apa sih? Kalau nggak salah sekarang udah kita bahas juga, tapi antum lupa. Dina. Yes, apa? Artinya apa? Mukhlishon lahud dina. Mengikhlaskan kepada Allah, yaitu ad-din. Nggak ada yaitunya. Mengikhlaskan agama itu mengikhlaskan amal di sini maksudnya. Nah, berarti amal atau agama di situ sebagai apa dari mukhlisan? Sebagai apa sih? Saya lupa istilahnya apa ya? Bukan maf'ul bih kan, Ustaz? Maf'ul bih ini. Maf'ul bih. Mengikhlaskan amal itu adalah objek dari mengikhlaskan. Mengikhlaskan apa? Mengikhlaskan agama, itu mengikhlaskan amal. Maf'ul bih. Nah, bukan yang itu sih. Di sini bisa jadi maf'ul bih dari mukhlisan. Nah, itu secara teorinya itu ya advance-nya. Di sana mukhlisan sebagai isim fa'il, tapi dia bisa memiliki maf'ul bih di situ. Nah. Bukan ini kalau yang apa sih sebenarnya kalau pakai misalnya kayak 20 kilogram itu apa istilahnya? Oh, kalau itu tamyiz. Tamyiz, bukan tamyiz. Bukan tamyiz, nggak ada tamyiz. Di sini dia maf'ul bih. Tamyiz itu ya beda. Nah, kalau sudah paham silakan dilanjutkan. Kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni. Ad-Dzariyat Sita wal Khamis. Kalau dia jadi urutan tertib as-sadis, jadi as-sadisata. As-sadisata wal khamsin, 50. Wal khamsina. Khamsina. Khamsina di sini sebagai mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, dia seperti jamak mudzakkar salim. Pak muf'ilin ya khamsin, ada ya nun dan nunnya fathah. Oh, 6. Wa idza arafta anna Allaha khalaqaka li'ibadatihi fa'lam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhidi kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'at taharati. Fa idza dakhala asyirku fil ibadati fasadat kal hadathi idza dakhala fit taharati. Fa idza arafta anna syirka idza khalata
al-ibadata afsadaha wa ahbata al-amala wa sara sahibahu minal sahibuhu minal khalidina finnari arafta anna ahamma ma alaika huwa ma'rifatun dalika. Nah, ini mudhaf, ma'rifatu dzalika. Huwa ma'rifatu dalika. La'allahu La'ala akhwat inna. La'allahu La'allallaha isim la'ala mansub. La'allallaha ay yukhlisaka Nah, sini ay yukhlisu yukhallisuka. ay yukhallisaka min hadhihi syabakati wa hiya asyirku billahi alladhi qala Allah ta'ala fihi innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Anis al-ayah asamin. Asamin berarti tambah ta marbuta asaminata. Asaminata wa arba'atu wa arba'ina. Wa dzalika satu lagi. Wa dzalika bima'rifati arba'i qawaidi. Nah, bukan qawaida. Dzakaraha Allahu ta'ala fi kitabihi. Nah, sampai situ dulu. Kita baca ulang. Tsumma qala musannif qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi." Ketahuilah semoga Allah memberi petunjuk kepadamu untuk mentaatinya. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Bahwasanya Hanifiyah yaitu agama Ibrahim. Nah, kalau millata berarti di sini sebagai apa? Ya, badal, Ustaz. Nah, badal dari Hanifiyah. Hanifiyah yaitu agama Ibrahim, baru setelahnya adalah khobar annanya yaitu adalah. Kalau milatu nanti jadinya anta'budallah yang setelahnya tuh jadi apa gitu tuh, yang malah jadi kurang cocok. Yang benar ada milata di sini. Wallahu a'lam. Anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu dina, yaitu engkau beribadah kepada Allah mengikhlaskan untuknya amalan. Maksudkan amalan hanya untuknya. Kama qala ta'ala sebagaimana firman, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Fa idza 'arafta anna Allah khalaqaka li'ibadatihi, maka ketika engkau tahu bahwasanya Allah menciptakanmu untuk beribadah kepadanya, fa'alam anna ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ketahuilah bahwasanya ibadah tidak disebut sebagai ibadah kecuali diiringi dengan tauhid. Ibadatan di sini sebagai apa? Sebagai itu sama ibadatan, itu sama ibadah. Sebagai apa ya? Maf'ulun bih, Ustaz. Nah, maf'ul bih. Karena tusamma itu kan asal dari sama yusami. Ini adalah versi majhulnya. Summiya yusamma. Nah, naibul fa'ilnya apa? Tusamma. Naibul fa'ilnya iya ya, Ustaz. Nah, pertama cari yang nggak ada, maka dia domir apa? Domir mustatir takdirhu iya. Nah, hiyanya kembali ke ibadah. Nah, la tusamma ibadatu ibadatan. Tidaklah ibadah itu disebut sebagai ibadah. Seperti itu. Ibadatan itu pasti maf'ul bih. Kecuali bersama dengan tauhid. Kama anna sholata la tusamma sholatan illa ma'a taharati. Sebagaimana sholat tidak disebut sebagai sholat kecuali dia bersama taharah. Artinya kalau nggak taharah maka sholatnya nggak sah. Artinya kalau tidak bertauhid maka ibadahnya tidak sah. Fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat.
Maka jika syirik masuk ke dalam ibadah, maka ia akan merusak atau ibadah itu akan rusak. Kalau hadasi idza dakhala fit taharah, seperti hadas jika ia masuk ke dalam taharah. Taharahnya batal kalau ada hadas, maka kalau ada ibadah diiringi dengan syirik, maka ibadahnya itu batal. Dan sholat terus riya, maka sholatnya bisa jadi tidak berpahala, batal. Fa idza arafta anna syirka idza khalata ibadatan afsadaha. Kemudian apabila engkau tahu bahwasanya syirik itu apabila mencampuri ibadah, afsadaha, maka syirik itu akan merusaknya, wa ahbatal amala, dan menghapuskan amalan. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan pelakunya akan menjadi atau termasuk ke dalam orang yang kekal di dalam neraka. Sahibuhu kenapa ini rafa? Sebagai fa'il. Nah, bukan ya, soro, ingat ini salah satu dari akhwat. Oh, kana. Akhwat kana, berarti bukan fa'il namanya tapi Isim fa'il, isim kana. Berarti di sini isim soronya. Isim sahibu ini adalah isim soro. Isim Kemudian khabar soronya mana? Minal khalidina finnar. Nah, berupa jar majrur ya, sebuah jumlah minal khalidina finnar. Arafta anna hama ma'alaika huwa ma'rifatu dzalika. Maka engkau akan tahu bahwasanya hal yang paling wajib, paling penting untuk engkau, untuk dirimu adalah ma'rifatu dzalika, yaitu mengetahui hal tersebut, yaitu kesyirikan. La'allallaha an yukhallisaka min hadhihi syabakati. Semoga Allah melepaskanmu dari jerat-jeratan ini, perangkap ini. Wa hiya syirku billah, yaitu adalah kesyirikan kepada Allah. Ini adalah berupa jerat-jerat kesyirikan. Alladzi qala Allah Ta'ala fihi, yang Allah bicara tentangnya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa di bawah itu bagi yang Ia kehendaki. Wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaida dzakarallahu Ta'ala fi kitabih. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengetahui 4 kaidah yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. Nah, berarti di sini kaidah di sini sebagai apa? Sebagai mudhof ilaih, Ustaz. Nah, mudhof ilaih. Kemudian dzakarahallahu ta'ala fi kitabih. Di sini dia ada fi'il, ada dzakara, ada fi'il fa'il. Jumlahnya di mahal apa? Udah tahu sebagai apa namanya tuh apa sih, mubtada muakhir, Ustaz? Bukan. Bukan. Nah, di Muyassar 1 ada disebutkan kullu jumlatin waqa'at ba'da nakirah, bahwa setiap jumlah yang datang setelah isim nakirah, di sini kaidah adalah sifat ya. Sebagai berarti sifat ya, Ustaz. Sifat. Nah, setiap jumlah yang datang setelah isim nakirah maka dia adalah sifat atau na'at. Nah, kemudian kalau ada jumlah datang setelah isim ma'rifah maka dia adalah nah, itu hal. Contohnya misalnya dalam hadis idza matal insanu qata'an amaluhu, tapi di situ yang najis sih. Tadi apa, Ustaz? Kalau apa, Ustaz? Kalau jumlah, yang tadi pertanyaan tadi. Kalau jumlah datang setelah isim nakirah atau ma'rifah. Kalau dia datang setelah isim nakirah, maka dia menjadi sifat. Makanya tadi Anda terjemahkan dengan mengetahui 4 kaidah yang disebutkan oleh Allah di dalam kitabnya. Nah, di situ ada kaidah sifat. Maka kita harus terjemahkan dia yang, karena dia sifat. Jumlah itu sifat dari kata sebelumnya. Kaidah yang Allah sebutkan dalam kitabnya. Nah, Ustaz. Kalau sesudah ma'rifat tadi apa, Ustaz? Kalau sudah ma'rifat dia jadinya hal. Misalnya ja'ar rajulu yabki. Datang seorang yang sedang menangis. Datang seseorang yang sedang menangis. Ja'ar rajulu yabki. Tapi kalau misalnya ja'ar rajulun yabki, artinya apa? Sebagai sifat. Jadi artinya gimana? Terjemahkan kalimat. Datang seorang laki-laki yang sedang menangis. Nah, enggak. Jadinya sama dengan hal. Bedanya apa dengan hal?
Ar-rajulu yabki. Nah, nangis ini di sini udah menjadi sifat bagi si rojulun. Jadi datang seorang yang cengeng, yang sudah disifati dengan sifat menangis gitu. Itu bedanya di sana. Seorang yang penangis, misalnya pemarah, biasanya penangis yang maksudnya adalah orang yang sering menangis gitu. Menjadi sifat baginya. Seperti itu. Itu bedanya. Nah, kalau misalnya di dalam hadis kan, yang idza matal insanu qata'a anhu amaluhu, yang terakhir awaladin solihin yad'u lahu. Awaladin solihin yad'u lahu. Awaladin solihin yad'u lahu. Nah, artinya jadi gimana kalimat ini? Atau anak yang solih yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, iya kan, biasanya ada selalu atau senantiasa yang sering mendoakan orang tuanya. Jadi, yad'u lahu itu menjadi sifat bagi si waladin solihin ini. Bukan sekadar sekali doang doanya. Udah, weh. Jadi, ini menjadi sifat bagi si anak itu, yaitu senantiasa mendoakan orang tuanya di setiap waktunya, kayak gitu. Makanya akan jadi bermanfaat bagi orang tuanya. Bukan yang lulus SMA baru doain, udah, weh. Setiap harinya nggak doain. Nah, itu bedanya dengan hal tadi. Kalau misalnya awil waladis solihi yad'u lahu, nah berarti cuman saat itu doang dia mendoakan. Beda dengan sifat. Itu bedanya antara hal dan sifat. Nah, masih ada waktu. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, silakan dibaca syarahnya. Tafadhal. Iftataha asy-syaikhu al-mawdu'a ka'adatihi Ka'adatihi ada kebiasaan. Ka'adatihi bitawajihi ila masdar wazannya apa? Tafa'ul ya, tawajjuh. bitawajjuhi ila talabil ilmi faqala i'lam tanbihan wa irsyadan wa ta'liman. Terus arsyadakallahu ay hadakallahu wa namanya dari fa'ala wazannya. Wa waffaqaka lir rusydi wa huwa al ilmu an-nafi'u wal amalu as-solihu. Satu lagi. Annal hanifiyata millata Ibrahim ay al-millata al-hanifiyata allati hiya millata. Nah, kalau ada dia nggak bisa millata lagi, tapi millatu hiya millatu Ibrahim alaihi salam. Nah, santum. Kita baca dulu. Syarhu qala syarih hafizallah iftataha asy-syaikhul mawdu'a. Ya, Syekh membuka pembahasan ini ka'adatihi seperti sebagaimana kebiasaan beliau bitawajjuhi ila thalibil ilmi, yaitu dengan menghadap kepada penuntut ilmu dulu, yaitu beliau yaitu faqala i'lam, maka beliau mendoakan penuntut ilmu dulu, i'lam, atau berbicara tentang penuntut ilmu dulu, i'lam tanbihan wa irsyadan wa ta'liman, untuk memberi perhatian dan bimbingan serta pengajaran kepada para penuntut ilmu. Sebelum pembahasan intinya, arsyadakallahu, semoga Allah memberi rusyd, yaitu petunjuk. Ay hadakallahu wa waffaqaka lir rusydi. Semoga Allah memberi petunjuk kepadamu dan memberi taufik kepadamu untuk hidayah, untuk bimbingan, untuk kebaikan, untuk ketaatan. Wa huwa ilmun nafi'u wa al-amalus shalihu. Ya, arusydu itu adalah ilmu bermanfaat
dan amal soleh. Nah, syarakallah artinya semoga Allah memberi petunjuk kepadamu untuk melakukan amal soleh, untuk belajar ilmu dan melakukan amal soleh. Hanifiyah millat Ibrahim, bahwasanya Hanifiyah yaitu milah itu agama Ibrahim, yaitu al-millatul Hanifiyah. Hanifiyah yaitu agama yang lurus, agama yang tauhid, yang al-ma'ilu 'ani syirki, yaitu yang jauh dari syirik. Ini ya, milah itu mail itu, hanif itu artinya bu'du 'ani syirki, yaitu jauh dari kesyirikan. Ya millatu Ibrahim, yaitu agamanya Ibrahim, itu jauh dari kesyirikan. Hanifiyah itu artinya jauh dari kesyirikan. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, silakan dilanjutkan. Hiya an ta'budallaha wa an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud dina al muradu an ta'budahu la apa ya? Arada yuridu. La turidu bil ibadati siwahu fayakunu tadayanaka kayak tawajjuh tadi. Tawajjuh. Tadayyunuka tafa'ul. Tadayyunuka wa dhulluka wa khudu' wa khudu'aka Allah wa khudu'uka lillahi. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-dina wa umirtu li an akuna awwalal muslimina. Al-ayah. Qulillaha a'budu mukhlishan lahud-dini. Al-ayah. Ar-Rabi tadi apa tadi? Zumar, surat Az-Zumar, al-ayat ar-rabi'ata. Nah, kalau belasan ini nggak usah pakai wa. Ar-rabi'ata asyrata. Ar-rabi'ata asyrata. Hadhihi millatu Ibrahim wa hiya al-millatu al-hanifiyatu allati fiha at-tawajjuhu ila Allahi wal i'radu amma siwahu wa hadhihi al-ibadatu hiya allati amarallahu biha ibadahu wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni wa bayyana subhanahu annahu khalaqal jinna wal insa li ibadatihi. Hadhihi hiyal ghayatu wal hikmatu min khalaqa min at-taqalaini. Ini masdarnya. Min khalqi taqalaini. Wa qad amarallahu bidzalika jami'an nari ala al-sini rusul lihi al-sinah itu al-suni ala al-suni rusulihi fa kullu nabiyyin yaqulu li qaumihi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Al-ayah at-tasi'ata wa khamsina ubudullaha wajtanibut taghut
Al-ayah as-sadisata wa talatina. Nah, santam barakallahu. Kita baca dulu ulang. Hiya, yaitu milah Ibrahim, anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahud-dina. Yaitu engkau beribadah kepada Allah saja, mengikhlaskan untuknya amalan. Al-muradu maksudnya, anta'budahu la turidu bil ibadati siwahu. Engkau beribadah kepadanya, kepada Allah, engkau tidak mengharapkan dengan ibadah itu selainnya. Itu mengarahkan kepada Allah dan berharap hanya kepada Allah. Fayakunu tadayyunuka wa dhulluka wa khudu'uka lillahi. Maka tadayyunuka, yaitu ya agamamu, yaitu engkau beragama, kemudian zullu, merendahkan dirimu, dan merendahkan dirimu itu hanya untuk Allah saja, rendahan diri. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-dina. Katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan amalan untuknya. Wa umirtu an akuna awwalal muslimin, dan aku diperintahkan untuk menjadi orang muslim atau yang berserah diri yang paling pertama. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah hanya kepada Allah aku beribadah, mengikhlaskan amalan untuknya. Hadhihi millatu Ibrahim, inilah agama Ibrahim. Wa hiya millatu al-hanifiyyatu allati fiha tawajjuhu ila Allahi wal i'radu amman siwahu. Yaitu agama yang hanifiyah, yang di dalamnya terdapat ya, tawajuhnya agak susah sebenarnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tapi letter nya itu penghadapan, yang menghadap. Dan di dalam ada menghadap kepada Allah, ya, towards Allah, wal i'radu amman siwa, dan berpaling dari selainnya. Dari awal bunuh an syirik, ini jauh dari kesyirikan. Wa hadhil ibadatu hiya allati amara Allah biha ibadahu. Dan inilah ibadah inilah yang Allah perintahkan kepada hambanya, yaitu tauhid, beribadah. Wa khalaqahum laha kama qala ta'ala, dan Allah menciptakan manusia dan jin untuk ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa bayyana subhanahu annahu khalaqal jinna wal insa li'ibadatihi. Maka Allah menjelaskan bahwasanya Ia menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya. Hadhihi hiyal ghayatu, dan inilah tujuan, wal hikmatu, dan hikmah dari penciptaan dua golongan ini, jin dan manusia. Waqad amarallahu bidzalika jami'an nasi ala al-sunni rusulihi, dan Allah telah perintahkan hal tersebut kepada seluruh manusia melalui lisan-lisan para rasulnya. Faqulu nabiyyin yaqulu liqaumihi, dan maka setiap nabi itu berkata kepada kaumnya, ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Beribadahlah kepada Allah, tidak ada ilah sesembahan selainnya, tidak ada sesembahan selainnya. Wa'budullaha wajtanibut taghut. Beribadah kepada Allah dan jauhilah taghut, segala yang disembah selain Allah. Nah, ada pertanyaan? Udah Ustaz. Afwan Ustaz, boleh scroll ke atas lagi Ustaz, yang halaman sebelumnya. Yang mana? Yang bawah Ustaz. Tadi saya tanbihan itu artinya Ustaz? Tanbih itu letternya perhatian, ya, memberi perhatian. Ya, kalau di konteks ilmu ya catatan, sebagai catatan. Sesuatu yang harus diperhatikan. Biasanya di kitab ada tanbih, ya, ini adalah not, ya, sesuatu yang harus diperhatikan. Seperti itu. Nah. Tanbihat. Ya, alhamdulillah lumayan. Kita sudah lanjut beberapa halaman. Antum kosong sampai jam 7 aja atau masih kosong sampai nanti? Sampai jam 7 Ustaz. Nah, kita cukupkan sampai sini berarti. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, yang benar dari Allah, yang salah dari diri anak pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menjaga kita dari keburukan dan juga keluarga kita, dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya, silakan kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau apa, atau mau dengar rekamannya lagi, nanti dipersilakan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz wa barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Tafadhalu hafizakumullah.